Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Sisla Ifadah dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Toxic Relationship Terhadap Perkembangan Diri. Adapun bab 1 yang melatar belakangi penelitian saya kali ini adalah pasangan yang berada dalam toxic relationship, di mana manusia ini sejatinya diciptakan berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Pasangan ini dapat diartikan sebagai teman hidup yang dimana dapat mengerti satu sama lain, saling berinteraksi dan bertukar pesan. Namun dalam setiap hubungan ini tidak selalu ada di masa rainbow and butterfly, jadi banyak pasangan yang mengalami ketidaknyamanan atau tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi fenomena ini dikenal atau disebut sebagai toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Jadi toxic relationship ini merupakan hubungan intrapersonal atau hubungan antar pribadi yang dimana membuat salah satu individu yang ada di dalamnya merasa sedih, marah, khawatir yang berlebih mengenai sesuatu. Jadi dengan demikian di dalam hubungan ini cenderung saling menjatuhkan dalam konteks yang kurang baik, di mana tidak saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Jadi, pasangan yang berada dalam toxic relationship ini mengetahui bahwasanya salah satu dari mereka ini, tidak menyukai sikap dari pasangannya, tetapi enggan untuk mengungkapkan karena rasa takut akan ditinggalkan. Jadi kekhawatiran ini, akan ditingga kekhawatiran akan ditinggalkan pasangan ini jelas menjadi, ciri-ciri dari hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship, di mana umumnya banyak dialami di usia remaja yang mana emosi seseorang dapat dibilang belum seimbang, sehingga kemungkinan meluapkan sesuatu baik, permasalahan pribadi atau ketidaksetujuan berimbas kepada pasangannya. Jadi, toxic relationship ini tidak hanya terjadi di dalam, suatu hubungan yang berstatus, pacar, tetapi hubungan toksik ini juga dapat terjadi dalam hubungan pertemanan atau bahkan keluarga. Kemudian, seseorang yang berada dalam hubungan toksik ini sulit untuk keluar dari zona tersebut karena adanya manipulasi yang dilakukan atau bahkan memiliki, pikiran bahwasannya dapat mengubah sifat pasangannya, yakni menaruh kepercayaan pasangannya tersebut dapat berubah menjadi lebih baik dan, berhenti menyakiti. Maka dari itu hal tersebut, merupakan hal yang, sulit hal yang membuat seseorang sulit untuk keluar dari toxic relationship tersebut. Bahkan, hal buruk yang dapat terjadi yakni seseorang mempunyai pikiran tidak ada seorang pun yang mau dan dapat menerima dirinya jika bukan dengan pasangannya, sehingga muncullah rasa takut dan ragu untuk memulai hubungan dengan orang baru dan memilih bertahan dengan orang yang dinilai toksik ini. Kemudian di masa-masa remaja ini, rentan mengalami hubungan toksik dengan pasangannya. Jadi hal ini, cukup menjadi permasalahan umum yang dinilai menghambat perkembangan diri satu sama lain, di mana berakibat pada, eee, sulitnya untuk mengembangkan, potensi diri. Jadi sikap saling kekang antar pasangan ini seperti larangan yang harus dipatuhi dengan keterpaksaan, mengenai hal sekecil apapun, sangat berimbas buruk terhadap satu sama lain. Kemudian dampak, hubungan yang tidak sehat pada remaja membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan diri seseorang. Jadi hubungan toksik ini membuat korbannya menjadi tidak produktif, cenderung menutup diri kepada lingkungan sekitar, bahkan, berujung pada ledakan emosional. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah, adanya hubungan yang tidak sehat atau dapat disebut dengan toxic relationship, membuat korbannya akan terhalang dalam, pengembangan diri atau potensi diri. Adapun fokus penelitian, jadi dampak
hubungan yang tidak sehat pada remaja membawa pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental seseorang, terutama, terhadap perkembangan potensi diri. Jadi hubungan toksik ini membuat korbannya menjadi tidak produktif, cenderung menutup diri kepada lingkungan sekitar, bahkan berujung kepada ledakan emosional dan terhalang akan perkembangan diri atau potensi diri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka, perumusan masalah penelitian ini adalah apakah toxic relationship mempengaruhi perkembangan diri. Kemudian, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui toxic relationship memengaruhi perkembangan diri. Kemudian adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan dan meningkatkan kesadaran mengenai toxic relationship terhadap perkembangan diri. Dan manfaat praktisnya dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi terkait pengaruh toxic relationship terhadap perkembangan diri. Kemudian bab 2 kajian teori pengertian dari toxic relationship sendiri dikutip dari McGruder, dari buku yang ditulis oleh McGruder, di tahun 2018, toxic relationship ini didefinisikan sebagai hubungan yang ditandai dengan perilaku pasangan yang dinilai buruk yang secara emosional dan tidak jarang secara fisik merusak kepada pasangannya. Jadi toxic relationship ini, juga diartikan sebagai munculnya pola yang dapat melibatkan sikap posesif, mendominasi, penolakan, atau bahkan keegoisan, tetapi mempertahankan keadaan tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Jadi, pasangan yang mengalami hubungan toksik berpikir lebih baik tetap berada dalam hubungan tersebut dibanding tidak sama sekali, dan pasangan yang berada dalam hubungan toksik tersebut menyadari bahwa hubungan yang dijalani tidak sehat, tetapi korban enggan untuk mengungkapkan hal tersebut karena takut akan ditinggalkan oleh pasangannya. Jadi, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pola dari toxic relationship. Adapun ciri-ciri dari toxic relationship yaitu komunikasi yang tidak sehat, sikap mengatur, bahkan menerima kekerasan. Kemudian, terkait perkembangan diri, dikutip dari, buku De Vito. Adapun definisi dari perkembangan diri diri sendiri, yaitu dikutip dari Nita, perkembangan diri merupakan pengembangan segala potensi yang terdapat pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa. Jadi dalam perkembangan diri ini sepatutnya memahami konsep diri. Konsep diri adalah, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri menyangkut fisik, sosial, serta menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Kemudian, dikutip dalam buku De Vito, terciptanya toxic relationship ini adalah rusaknya hubungan antar pribadi. Jadi hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari, interaksi awal sampai ke pemutusan. Kemudian hubungan antar pribadi ini berbeda-beda dalam keluasan dan kedalamannya. Yang pertama ada keterlibatan, kedua keakraban, ketiga perusakan, dan yang terakhir adalah daya tarik antar pribadi. Kemudian kajian literatur, ada 10, dikutip dari 10 jurnal. Adapun variabel X dan Y, di sini variabel X-nya merupakan variabel yang dapat berpengaruh, maka yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah toxic relationship. Kemudian variabel Y-nya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat, dalam penelitian ini adalah perkembangan diri. Kemudian ada model penelitian toxic relationship mempengaruhi perkembangan diri. Kemudian adalah hipotesis teori. Jadi hipotesis, teori tersebut adalah, terdapat pengaruh toxic relationship terhadap perkembangan diri. Adapun metode penelitian, yang pertama ada paradigma penelitian. Di sini dikutip dari Creswell, paradigma post-positivisme adalah cenderung kepada metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif, di mana paradigma ini menggambarkan bahwa gejala yang terjadi dalam kehidupan tidak terbatas, dan untuk menyederhanakan gejala sosial yang terjadi, maka diperlukan statistik sebagai landasan untuk menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan.
Kemudian adalah pendekatan penelitian. Eee, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana menurut Creswell, penelitian kuantitatif ini bertujuan mencakup variabel dalam penelitian dan hubungannya, dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam sebuah penelitian. Adapun menurut Malhotra tahun 2010 yaitu, metode penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengukur data yang diterapkan dalam bentuk analisis statistik. Populasi menurut Malhotra adalah keseluruhan dari semua elemen berbagai beberapa seperangkat 43 karakteristik yang ada di dalamnya. Maka populasinya yaitu mahasiswa dan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Adapun sampel yang digunakan yaitu simple random sampling, yaitu, cara penarikan sampel yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Jadi menurut Baby dalam, sampel acak sederhana ini setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun penarikan sampel, di sini teknik purposive sampling, di mana teknik ini penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel, mana yang paling sesuai dan bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Kemudian, hipotesis riset adalah terdapat pengaruh toxic relationship terhadap perkembangan diri. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Malhotra sendiri, data primer merupakan data yang bersumber dari data khusus atau langsung kepada pengumpul data. Jadi data primer ini dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada responden melalui Google Form. Kemudian, metode pengukuran data ada validitas dan reliabilitas. Validitas menurut sekarang yaitu, validitas adalah bukti bahwa instrumen teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Jadi uji validitas ini memiliki tujuan untuk mengkonfirmasi korelasi yang signifikan antara korelasi antar variabel. Kemudian reliabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat keandalan suatu kuesioner yang menggambarkan indikator dari variabel. Adapun definisi operasional dari toxic relationship dan perkembangan diri. Jadi toxic relationship ini merupakan variabel X digunakan skala mengukur yaitu skala nominal yang dimana bentuknya paling sederhana dan cocok dipakai untuk penelitian. Kemudian perkembangan diri merupakan variabel Y-nya. Adapun operasional konsep di sini, variabel X-nya yaitu toxic relationship dengan konsep hubungan antar pribadi dan variabel Y-nya adalah perkembangan diri. Jadi, dimensi dari toxic relationship ini adalah satu keterlibatan yang indikatornya terdapat mengikat diri untuk lebih baik, untuk lebih mengenal orang lain, serta mengungkapkan diri kepada orang lain. Yang kedua ada keakraban, mengikat diri lebih jauh kepada pasangan dan berkomitmen dalam berbagai bentuk pada pasangan. Kemudian, dimensi dari variabel Y ada perusakan, indikatornya terdapat satu penurunan hubungan ikatan antara dua pihak melemah, yang kedua hubungan menjadi semakin jauh tidak saling mengungkapkan diri. Kemudian, dimensi yang kedua ada daya tarik antar pribadi, poin A membentuk citra positif dan poin B, adalah pengukuhan bersifat sosial. Ujian atau bersifat material, yang dimaksud dengan hadiah. Dan yang terakhir adalah menghargai orang lain. Adapun daftar pustaka yang terdapat dalam penelitian ini. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.